Be, Ah, ngapain lu? ini mabar aja, lu main nggak? Game mulu, nih ada produk baru. Apaan tuh? Oh, ini apa nih? Samsung Galaxy M51. Itu 7000 mAh. Ini handphone apa powerbank? Gede banget ya. Ini sobat anti lowbat, boh. Ini mau dicas kali ya? Iya, kayaknya. Aduh, penasaran gue nih. Dalamnya kayak gimana nih yang sobat anti lowbat 7000 mAh nih. Nih kayaknya kalau main game mantep nih. Handphonenya nggak udahan, yang main udahan nih. Kalau 7000 mAh gini nih. Udah langsung aja kita bongkar. Cus! Oke, ini dia Galaxy M51. Ini sebenarnya bukan box penjualannya, tapi ini kita dikasih Samsung box kayak gini. Jadi di dalamnya itu ada Galaxy M51. Nah, kita lihat langsung seperti apa wujud dari box penjualan Galaxy M51 dengan baterai 7000 mAh. Biasa aja ya. Kayak smartphone Samsung pada umumnya lainnya ya. Ini didominasi box berwarna putih Samsung Galaxy M51. Ini di belakangnya nggak ada keterangan spesifikasinya ya. Ini ada sedikit di sini, warnanya hitam. Penyimpanannya 128 GB dengan RAM 8 GB. Jadi nggak cuma baterainya aja yang gede, tapi juga memori penyimpanannya gede, RAM-nya gede, serba gede. Ya, cocok buat yang doyan gede-gede. Susah banget nih. Gara-gara baterainya 7000 kali susah dibuka nih. Susah banget RAM. Nah, akhirnya kebuka juga. Oke. Ini ada box. Isinya bukan box. Ini ada SIM ejector. Terus di dalamnya ada, gua perkirakan ini buku panduan. Ya, buku panduan bener. Panduan singkat, quick starter guide, yang pastinya nggak bakal kalian baca. Ini dia Samsung Galaxy M51-nya. Nah, ini Samsung Galaxy M51. Gue pinggirin dulu. Kita lihat isi penjualan lainnya. Ini ada adaptor charger. Ini mendukung fast charging 25 watt. Jadi untuk ngisi baterainya yang super besar itu, ini pakai charging dengan output daya 25 watt. Dan ini ada kabel USB Type-C. Jadi ada USB Type-C. Warna hitam nih, tumben ya. Ini gue udah lama banget nggak ngeliat charger di paket penjualan yang warnanya hitam. Kebanyakan warnanya pada putih-putih gitu kan. Oke, gue pinggirin dulu. Kita masuk ke menu utamanya, yaitu Samsung Galaxy M51. Infinity O display, quad camera, 7000 mAh battery. Udah menjelaskan ya, sedikit banyak udah jelasin. Nah, ini dia Samsung Galaxy M51. Oke, ini bikin jelek nih, gua copot dulu. Nah, ini dia finishingnya. Jadi dia finishingnya agak glossy gitu, tapi ini kayaknya gampang banget ninggalin jejak-jejak sidik jari ya. Tuh langsung dekil banget baru gue pegang sebentar tuh udah banyak banget jejak-jejak sidik jarinya. Nah, ngomongin desainnya, ini desainnya dia ya ini pakai desain Samsung di tahun 2020 sih. Kamera dengan frame agak kotak, ya udah gitu.
Ini tombol powernya ada di sebelah kanan biasa sama tombol volume, dan di tombol power ini udah ada sensor sidik jarinya juga. Di bagian kirinya juga udah ada SIM ejector, dia bisa nampung 2 buah SIM card sama 1 buah micro SD hingga kapasitas 512 GB. Terus di bagian bawahnya ini ada grill speaker, ini ada port USB Type-C sama jack audio 3,5 mm. Ini feel-nya agak berat sih kalau menurut gue, karena gue belakangan ini megang smartphone yang bisa dibilang ringan-ringan, kayak misalnya Vivo V20 atau juga Poco X3. Itu agak lebih enteng sih daripada ini, dan ini agak berat, tapi masih wajar sih karena dia emang baterainya itu mungkin yang bikin berat, kan dia punya 7000 mAh. Gue masih agak takjub sih, ini baterai 7000 mAh tuh pasti bakal oke banget. Gue masih penasaran sih sama baterainya ini, 7000 mAh bisa dipakai berapa lama coba. Kalau untuk ya penggunaan sehari-hari aja lah, pasti bakal lama banget sih. Coba ya gue nyalain dulu. Samsung Galaxy M51 powered by Android. Nah, ini dia Samsung Galaxy M51 yang punya baterai 7000 mAh, sobat anti lowbat. Nah, tapi secara keseluruhan dari paket penjualannya ini, gue menyayangkan dia nggak ada semacam earphone ataupun case tambahan, mengingat ini harganya 5 juta dan ini bisa gue bilang lumayan mahal dan agak gimana gitu kalau dia nggak nyediain casing tambahan atau earphone, ya minimal casing tambahan lah. Ya ini kita nggak dapet casing tadi dan juga nggak dapet earphone, ya ini paketnya bener-bener minimalis sih. Mungkin lu bisa dapet spek yang oke banget dan performa yang tinggi dengan harga segitu, walaupun ya paket penjualannya dikemas dengan minimalis seperti ini. Nah, ini dia Samsung Galaxy M51. Jadi sebenarnya kalau gue lihat-lihat dan gue pelajari, sisi-sisi lainnya itu tetap mendapat polesan, jadi nggak kalah oke dibanding dengan baterainya tadi. Kayak misalnya nih, di bagian layar ini dia udah pakai Super AMOLED dengan ukuran 6,7 inci. Resolusinya juga udah Full HD dan dia pakai desain ini Infinity O display dengan sebuah notch di bagian tengah. Nah, layarnya ini tuh udah pakai panel Super AMOLED Plus. Nah, jadi warna yang disajikan juga pastinya bakal lebih mentereng dibanding pakai layar IPS. Nah, terus nih dari sektor dapur pacunya juga Samsung kasih chipset Snapdragon 730G. Ini 730G loh ya. Yang seri global tuh kalau nggak salah dia dapat 730, tapi ini kita dapat 730G. Udah gitu RAM-nya dikasih juga besar, 8GB. Memori penyimpanannya juga nggak kalah besar, sampai 128GB. Nah, kalau misalnya lo ngerasa kurang buat nyimpen aplikasi atau file, masih ada slot memori yang tadi gue bilang. Ini udah mendukung sampai 512GB. Udah nih nggak ada. Udah nih, pokoknya untuk nyimpen file, nyimpen aplikasi ini lebih dari sanggup lah kalau menurut gue dengan penyimpanan sebesar itu. Seperti yang gue bilang tadi, walaupun ini pakai layar Super AMOLED, tapi Samsung lebih milih nanamin sensor sidik jarinya di bagian samping atau bersamaan dengan tombol power. Tapi bagi gue pribadi, gue kurang suka sih sama sensor sidik jari di sini, karena kalau sensor sidik jari di sini, sepengalaman penggunaan gue ini gampang banget kesentuh-sentuh secara tidak sengaja. Ujung-ujungnya ini bakal bikin lo mau nggak mau harus masukin password cadangan untuk bisa ngebuka layar smartphone lo. Jadi agak kurang efektif aja sih kalau menurut gue. Mungkin better ditaruh di belakang atau beneran sekalian ditanamkan di dalam layar. Itu opini gue pribadi sih. Selama gue menggunakan smartphone yang sensor sidik jarinya ada di samping, gue agak merasa risih aja. Terus pastinya ada baterai dengan kapasitas 7000 mAh. Ini beneran gede banget. Gue belum nemuin sih smartphone yang dijual di Indonesia dengan baterai sebesar ini ya. Atau mungkin ada kan tuh yang baterainya sampai 10.000 mAh. Gue lupa mereknya, cuman dia sampai 10.000 mAh
Tapi kan dia juga nggak dijual di sini ya kalau nggak salah. Dan ini 7000 mAh bener-bener luar biasa besar sih. Terakhir kali gue nyoba smartphone dengan baterai besar itu kalau nggak salah Realme ya. Realme itu nawarin 6000 mAh apa ya. Kalau nggak salah itu lumayan besar banget sih. Dan ini ada lagi ternyata yang 7000 mAh. Bukan main sih ini. Baterai sebesar tadi itu didukung sama pengecasan dengan output daya 25 watt. Nah, ini gue yang penasaran juga nih. Dia bakal secepat apa ngisi baterai 7000 mAh tadi? Apakah sejam, 2 jam, atau 3 jam, atau bahkan lebih? Nah, ini jadi pertanyaan. Nanti pastinya bakal gue coba dan gue masukkan ke bagian review. Dan selain durasi pengecasannya, tentunya gue juga penasaran berapa lama kira-kira dia bisa digunakan. Kalau menurut gue ini cocok juga buat main game, apalagi dia juga udah pakai chipset yang lumayan oke, RAM juga gede. So far sih kayaknya lu bakal puas sih kalau main game di Galaxy M51 ini. Terus kita sambung ke bagian kamera belakang. Di sini Samsung kasih 4 kamera dan 1 kamera di depan. Kamera belakang ini punya resolusi, ini kamera utama ya. Kamera utamanya tuh 64 megapiksel dengan bukaan f1.8. Terus ada kamera ultra wide angle ini 12 megapiksel. Lalu ada depth camera ini 5 megapiksel. Dan terakhir ada makro kamera 5 megapiksel juga. Terus kalau misalnya mau selfie, di sini Samsung kasih kamera depan dengan sensor yang cukup besar. Ini 32 megapiksel, harusnya nggak ada masalah dengan hasil fotonya. Bagus sih, harusnya ya, 32 megapiksel gitu loh. Tapi ya kembali ya, besaran megapiksel tidak menjamin bahwa hasil kamera smartphone tersebut akan bagus. Masih ada faktor-faktor lainnya. Tapi sini harusnya bagus. Oh iya, ini dia ngomong-ngomong dia udah pakai Android 10 ya. Dia Android 10 dengan user interface One UI 2.1. Nah, buat lo yang mungkin pengen memiliki smartphone ini, jadi Galaxy M51 ini udah dijual. Kemarin tuh sempat pre-order, terus selanjutnya flash sale. Dia dijual dengan harga Rp5.499.000. Jadi buat lo yang mungkin mau merasakan pengalaman menggunakan smartphone dari sobat anti lowbat yang kayaknya bakal jarang banget ngecas, ini smartphone ini bakal worth it banget sih untuk lo beli, karena emang daya tariknya ini bener-bener menarik. Baterai 7000 mAh dan spek lainnya juga cukup oke di atas kertas. Ini jadi bikin gue penasaran untuk mencoba Galaxy M51 ini lebih jauh lagi nih. Dan pastinya hasil pengalaman gue menggunakan Galaxy M51 ini bakal gue bagikan di website telset.id pastinya, dan juga di YouTube. So, pantangin aja tuh website telset.id dan juga YouTube telset.id. Jadi sekian dulu unboxing Galaxy M51 kali ini. Buat lo yang punya pertanyaan, langsung aja tanyain di bawah. Nanti gue jawab seputar Galaxy M51, atau lo ada request apa yang perlu dicoba dari Galaxy M51. Oke, sekian dulu dari gue. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Ciao!